semangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Seperti biasanya, barang kita yang akan menemani sahabat Ramanda 1 jam ke depan. Sahabat Ramanda, siang ini kita kedatangan tamu istimewa. Kakak ini adalah Ketua Asimban 1 Metro periode 2022-2023. Untuk mengenal lebih dekat, kita langsung saja berkenalan dengan Ketua Asim. Silakan Kak memperkenalkan diri. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Arifudin Musyafar. Asal saya dari Labuan Maranggai. Mana nih teman-teman yang dari Labuan Maranggai? Nah, kebetulan saya di sini diamanahkan menjadi Ketua Osimman 1 Metro periode 2022-2023. Bagi kami semua yang Oke Kak Arifudin, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, dalam hal ini kita sebagai perwakilan dari Ramanda mengucapkan selamat kepada Kak Arifudin yang telah terpilih sebagai Ketua OSIM periode 2022-2023. Semoga dapat menjalankan amanahnya dengan baik. Bagi kamu semua yang mau request lagu atau titip salam, bisa langsung kirim ke nomor WhatsApp di 08 999 270 376. Sekali lagi tipe ulangin di 08 999 270 376 atau via Facebook RMD Ramanda. Untuk menunggu partisipasinya, aku mau puterin lagu dari Pamungkas yang judulnya Risau Hari. Selamat mendengarkan. Tempat kakak saya dan om saya itu sekolah. Nah, akhirnya karena dulu SMP saya kebetulan berbasis pesantren dan saya punya tekad kalau SMA itu pengen keluar dari pesantren. Nah, karena pengen keluar dari pesantren, akhirnya kakak sama om ini nyaranin buat sekolah di sini. Akhirnya sekolah di sini terima dan alhamdulillah bisa diperoleh. Baik Kak. Terus pertanyaan selanjutnya, Kakak dari jurusan apa dulu nih? Kebetulan saya jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. IPS berarti ya. Kenapa sih kakak lebih milih IPS daripada IPA? Salah satu alasan yang pertama, jadi ada beberapa alasan kenapa saya milih IPS. Yang pertama, dulu SMP itu saya pengen saya kakak sendiri pengen sekolah atau kuliah itu ngambil jurusan ekonomi. Jadi akhirnya kakak ambil jurusan ekonomi. Dan juga kakak ngerasa dari diri kakak sendiri itu jiwa sosialitasnya kurang, jiwa sosialisasi satu sama lain antar manusia itu kurang. Dengan itu kakak ngerasa harus belajar nih, jadi kalau sekiranya di apa kita yang kurang di bagian sosial, nah kakak akhirnya ngambil IPS, pengetahuan sosial yang ada kejuruan sosiologis. Makanya kenapa kakak pilih Man 1 Metro sebagai SMA kakak sekarang. Selanjutnya, sebelum menjadi ketua OSIM, organisasi apa aja yang kakak ikutin waktu SMP sampai sekarang dan posisinya tuh sebagai apa? Itu kayak menarik. Jadi FYI, saya sendiri itu belum pernah ikut yang namanya organisasi dari saya seumur hidup. Bahkan masih SMA ini baru saya masuk organisasi. Dan sebenarnya saya itu kurang paham akan organisasi, bagaimana sistematis menjalani organisasi. Akhirnya saya ada rasa ingin coba dari diri saya coba dan akhirnya langsung dipilih menjadi ketua. Itu suatu kayak anugerah yang nggak nyangka gitu. Karena kan kebetulan kakak juga di sini posisinya yang bisa dibilang posisi baru. Dan itu juga menjadi PR bagi kakak karena yang mana kakak harus lebih banyak belajar akan bagaimana di organisasi, bagaimana berbentuk organisasi. Itu pasti kakak akan belajar. Karena sebenarnya bukan organisasi. Selanjutnya, motivasi kakak untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIM itu apa sih?
Sebenarnya bukan ke mencalonkan, sebenarnya itu kami para pasangan calon OSIS itu ditunjuk langsung oleh masing-masing namanya. Jadi ketiga paslon itu langsung ditunjuk, dan tadinya dari orang tua sendiri, dari kakak sendiri, dari saudara kakak itu kurang setuju akan langkah yang kakak ambil. Tapi karena menurut kakak, mungkin kalau sekiranya kakak diterima jadi ketua OSIS, mungkin Allah percaya sama kakak, kemudian Allah juga tahu kakak bisa walaupun kakak belum pernah berorganisasi. Ya akhirnya motivasi kakak yaitu kalau kamu dipilih, bahkan kamu dipilih bukan sama guru tapi sama seluruh siswa, itu kamu harus amanah dan yakin kamu bisa, dan Allah tuh udah nunjuk kakak secara tidak langsung. Jadi sebenarnya rasa capek itu pasti ada. Jadi kita harus jalani dengan keseimbangan. Jadi keseimbangan. Entah kita mengaturnya, entah kita bagaimana cara menjalaninya. Ya, hal itu bisa lebih efisien lah. Oke, sahabat Ramanda, sebelum kita lanjutkan ke sesi pertanyaannya, aku mau puterin lagu dari Tulus yang judulnya Hati Aku Digan. Selamat mendengarkan. Sahabat Ramanda semua, kita lanjutkan obrolan kita tentang OSIM bersama Kak Arif. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dalam mencalonkan diri sebagai ketua OSIM, visi dan misi yang kakak usung itu apa aja sih? Jadi selama kakak mencalonkan jadi ketua OSIM, ada visi misi yang kakak buat sama wakil kakak kebetulan, yaitu salah satunya itu kayak menjadikan siswa-siswi 1 Metro itu menjadi siswa-siswi yang teladan, yang disiplin, yang paham akan agama, dan makanya kenapa kakak pilih 1 Metro sebagai SMA kakak sekarang. Selanjutnya, sebelum menjadi ketua OSIM, organisasi apa aja yang kakak ikutin waktu SMP sampai sekarang, dan posisinya tuh sebagai apa? Itu kan yang menarik nih. Jadi FYI, saya sendiri itu belum pernah ikut yang namanya organisasi dari saya seumur hidup. Bahkan masih SMA ini baru saya masuk organisasi. Dan sebenarnya saya itu kurang paham akan organisasi, bagaimana sistematis menjalani organisasi. Akhirnya saya ada rasa ingin coba dari diri saya coba, dan akhirnya langsung dipilih menjadi ketua. Itu suatu kayak anugerah yang nggak nyangka gitu, karena kan kebetulan kakak juga di sini OSISnya yang bisa dibilang OSIS baru, dan itu juga menjadi PR bagi kakak, karena yang mana kakak harus lebih banyak belajar akan bagaimana di organisasi, bagaimana bentuk organisasi. Itu pasti kakak akan belajar karena sebelumnya kakak belum pernah ikut organisasi. Selanjutnya, motivasi kakak untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIM itu apa sih Kak? Sebenarnya bukan ke mencalonkan, sebenarnya itu kami para pasangan calon OSIS itu ditunjuk langsung oleh masing-masing namanya. Jadi ketiga paslon itu langsung ditunjuk, dan tadinya dari orang tua sendiri, dari kakak sendiri, dari saudara kakak itu kurang setuju akan langkah yang kakak ambil. Tapi karena menurut kakak, mungkin kalau sekiranya kakak diterima jadi ketua OSIS, mungkin Allah percaya sama kakak, kemudian Allah juga tahu kakak bisa walaupun kakak belum pernah berorganisasi. Ya akhirnya motivasi kakak yaitu kalau kamu dipilih, bahkan kamu dipilih bukan sama guru tapi sama seluruh siswa, itu kamu harus amanah dan yakin kamu bisa, dan
Allah tuh dan nunjuk kakak secara tidak langsung. Jadi sebenarnya rasa capek itu pasti ada, kita harus jalani dengan rasa ibadah. Kita mengaturnya, kita bagaimana cara menjalani ya, hal itu bisa efisien lah. Oke, sahabat Ramanda, sebelum kita lanjutkan ke sesi pertanyaannya, aku mau puterin lagu dari Tulus yang judulnya Hati-Hati di Jalan. Selamat mendengarkan. Saya masih dipancarluaskan langsung dari Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 110, 15A Kampus Kota Metro Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. 3 pesan kata dong Kak untuk Ramanda, Osim, sama Mat 1 Metro. Sebelumnya 3 pesan atau 3 kata? 3 pesan. 3 pesan untuk Osim, Ramanda, dan Mat 1 Metro. Pertama untuk Osim, pesan yang pertama itu ada Osim harus lebih percaya. Kemudian kedua, Osim harus meningkatkan jiwa nasionalisme. Kemudian yang ketiga, Osim juga harus meningkatkan jiwa solidaritas satu sama lain. Kemudian pesan untuk Ramanda itu, jadi pesan yang pertama itu Ramanda itu orang khusus. Kemudian pesan yang kedua, Ramanda itu orang-orang yang terpilih, bukan sembarang orang. Kemudian pesan yang ketiga, Ramanda itu orang-orang yang punya sosialisasi tinggi satu sama lain. Kemudian pesan untuk Man 1 Metro, aduh kok jadi agak bingung gini ya. Oke, pesan untuk Man 1 Metro itu, Man 1 Metro berjaya, Man 1 Metro pasti bisa, Man 1 Metro harus lebih maju. Jelas nih Kak, harapan-harapan Kakak. Tunggu dulu, Kau menanya tadi itu pesan apa gimana? Pesan bukan? Iya, Pesan kan? Iya, Oh, pesan. oke. Terakhir nih Kak, harapan-harapan Kakak untuk Osim ke depannya itu seperti apa sih? Harapan kakak itu yang gak jauh-jauh dari pesan kakak tadi. Itu harus bisa mengerti gitu satu sama lain, bisa mengerti anggota satu. Kayak sekiranya ada salah satu anggota yang apa ya, sakit, ataupun salah satu anggota ada yang punya uzur, itu harus saling tolong menolong, harus saling bantu membantu. Karena balik lagi ke tadi, Osim itu bukan yang dijunjung, bukan jiwa individu tapi jiwa kelompok satu sama lain. Nah, kemudian harapan kakak juga Osim bisa lebih apa ya, bisa lebih mementingkan organisasinya daripada organisasi lain. Karena apa? Karena organisasi Osim adalah merupakan organisasi induk yang ada di madrasah. Maksudnya buat anggotanya itu lebih mementingkan organisasi Osim.